Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai unsur Fe, Mn, dan F di dalam air yang berkaitan dengan sumber keberadaan unsur-unsur tersebut di dalam air dan juga metode analisis serta instrumen-instrumen apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis unsur Fe, Mn, dan F di dalam air. Semoga video yang saya buat ini dapat meningkatkan pemahaman kalian semua dalam mempelajari unsur Fe, Mn, dan F di dalam air dan semoga bermanfaat. Mengapa unsur Fe, Mn, dan F ini penting untuk dipelajari? Karena ketiga unsur ini dapat menimbulkan masalah yang serius apabila berada di dalam air bersih yang kita konsumsi. Fe dalam bentuk ferrioksida maupun ferrisulfida atau seringkali disebut dengan pirit, juga ferrokarbonat atau siderit akan bereaksi dengan karbon dioksida di dalam tanah, di mana hasil reaksinya akan membentuk Fe terlarut yang dapat menyebabkan warna merah kecoklatan pada baju dan porselen atau permukaan-permukaan lain yang mudah untuk menyerap atau mengasap unsur Fe ini. Demikian pula Mn. Mn dalam bentuk mangan hidroksida ini akan menyebabkan warna coklat kehitaman, di mana warna ini tidak bisa dihilangkan dengan sabun atau deterjen. Sedangkan unsur F diperlukan di dalam air minum untuk membuat gigi kuat dan tahan lama, namun dalam batas 1 mg per liter saja. Bila lebih dari 2 mg per liter konsentrasinya dalam air, maka akan menyebabkan gigi kita berwarna kekuningan, dan kalau lebih dari 5 mg per liter, maka akan menyebabkan kelainan tulang. Keberadaan unsur Fe, Mn, maupun F di dalam air dapat berasal dari berbagai sumber. Di antaranya adalah secara alamiah sudah berada di lapisan tanah maupun air tanah yang menjadi air baku air minum yang kita konsumsi, atau juga dapat berasal dari pencemaran yang ada di sekitar lokasi atau di tanah di mana air tanah itu berada. Air tanah dengan unsur Fe dan Mn, bila diketahui karbon dioksidanya tinggi, hal ini mengindikasikan terjadinya oksidasi bakteri dari bahan organik yang sangat tinggi, di mana pada DO yang rendah sehingga kondisinya adalah kondisi anaerobik. Pada umumnya berada di hal ini terjadi di air tanah. Kemudian untuk sumur yang memproduksi air dengan kualitas baik, dalam hal ini rendah Fe dan Mn-nya, dapat kualitasnya bisa berubah menjadi lebih rendah ketika ada bahan organik yang dibuang di tanah atau di sekitar sumur tersebut. Karena organik yang dibuang di dalam tanah akan menyebabkan kondisi anaerobik sehingga menyebabkan DO menjadi rendah dan oksidasi bakteri dari bahan organik menjadi sangat tinggi. Unsur Fe dan Mn yang terdapat di dalam air yang tersimpan pada reservoir, pada umumnya reservoirnya adalah dalam kondisi anaerobik, sehingga Fe dan Mn ini akan terlarut dan terlepas dari reservoir serta terbawa di dalam air yang terdistribusi dalam sistem penyediaan air. Namun dalam sistem penyediaan air itu sendiri bisa jadi unsur Fe dan Mn ini akan teroksidasi kembali dan mengendap kembali secara alamiah sehingga tidak terbawa sampai ke pelanggan. Fe3+ dan Mn4+ adalah bentuk oksidasi yang paling stabil dari unsur Fe dan Mn di dalam air yang mengandung oksigen. Namun unsur ini dapat diubah menjadi Fe2+ dan Mn2+ pada proses reduksi dalam kondisi anaerobik, di mana bakteri dapat menggunakan Fe3+ dan Mn4+ sebagai elektron akseptor untuk metabolisme energi dalam kondisi anaerobik, sehingga mengubahnya menjadi Fe2+ dan Mn2+.
unsur Fe dan Mn dapat dioksidasi menggunakan proses aerasi, di mana oksigen dimasukkan ke dalam air sehingga akan mengoksidasi Fe dan Mn dan membentuknya menjadi presipitat atau presipitasi koloid dari Fe dan Mn. pH yang baik untuk oksidasi untuk unsur Fe adalah kurang dari 6 dan kurang dari 9 untuk unsur Mn, di mana laju oksidasi dapat dipercepat dengan menambahkan berbagai jenis katalis, ya, tentu dengan dosis yang tepat. Fe dan Mn ini akan menyebabkan permasalahan pada alat-alat plumbing apabila terbawa sampai ke distribusi dan bahkan sampai ke pelanggan. Adanya unsur Fe dan Mn dalam sistem distribusi juga akan menyebabkan kesulitan dalam operasional maupun maintenance karena di dalam sistem distribusi itu akan tumbuh bakteri besi. Nah, bakteri besi ini yang akan menyebabkan permasalahan dalam plumbing fixture maupun perpipaan. Selain itu, unsur Fe juga menyebabkan rasa pada air dan bahkan pada konsentrasi yang rendah pun dapat terdeteksi. Oleh karena itu, untuk air yang didistribusikan ke pelanggan, kita menggunakan baku mutu Permenkes 32 tahun 2017 disebutkan bahwa konsentrasi Fe yang diperbolehkan adalah 0,3 mg per liter atau maksimum 1 mg per liter dan Mn sebesar 0,005 mg per liter atau maksimumnya adalah setengah atau 0,5 mg per liter. Ini juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh US EPA. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi unsur Fe di dalam air adalah yang pertama, unsur Fe ini dapat dideteksi dengan menggunakan instrumen spektrofotometer atau inductively coupled plasma spectroscopy atau yang sering disebut ICPS. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan prinsip kolorimetri, yaitu menggunakan metode penantrolin, di mana sampel air yang akan diuji ditambah dengan asam hidroklorik untuk melarutkan ferrik hidroksida yang ada di dalam air. Akan terjadi perubahan warna dengan adanya asam hidroklorik yang ditambahkan dan volume asam hidroklorik yang menyebabkan perubahan warna itu akan dapat digunakan untuk menghitung berapa konsentrasi Fe yang ada di dalam air. Reagen fenantrolin sangat spesifik untuk mengukur Fe2+, dan semua besi dalam bentuk Fe3+ dapat direduksi dalam kondisi ini. Kemudian digunakan hidroksilamin sebagai agen pereduksi dengan reaksi 4 Fe3+ ditambah 2 hidroksilamin akan menghasilkan 4 Fe2+ dan nitrogen oksida dan hidrogen oksida plus 4H+, di mana pengganggu dalam proses atau dalam reaksi ini adalah adanya fosfat dan logam berat. Metode deteksi unsur Mn dalam air dapat menggunakan instrumen spektrofotometer atau inductively coupled plasma spectroscopy atau yang biasa disebut ICPS. Selain itu dapat juga digunakan metode persulfat, yaitu menggunakan larutan amonium persulfat sebagai ion oksidasi. Pengganggu dalam proses ini adalah adanya klorida, namun dapat diatasi dengan penambahan hidrogen 2+. Oksidasi Mn menjadi permanganat menggunakan persulfat membutuhkan ion Ag+ sebagai katalis. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2Mn2+ ditambah dengan 5 peroksidisulfat ditambah 8 hidrogen oksida dengan bantuan katalis ion Ag akan menghasilkan 2 mangan sulfat ditambah 10 sulfat ditambah dengan 16 ion H+.
Aplikasi data konsentrasi Fe dan Mn di dalam air. Data konsentrasi Fe dan Mn di dalam air dapat digunakan untuk menentukan jenis bangunan apa yang diperlukan dalam proses pengolahan air tersebut. Sebagai contoh, air yang mengandung 0,3 mg per liter Fe dan 0,005 mg per liter Mn akan memerlukan bangunan aerasi. Efisiensi proses dari pengolahan ini dapat diperlihatkan dari hasil uji rutin konsentrasi Fe dan Mn baik di inlet maupun outlet, sehingga dapat diketahui berapa persen removal dari konsentrasi Fe dan Mn yang masuk maupun yang keluar. Bakteri besi menjadi salah satu masalah dalam sistem distribusi air minum karena dengan adanya bakteri besi, kemudian adanya konsentrasi Fe atau konsentrasi besi di dalam air, maka akan terjadi degradasi atau dekomposisi dari besi itu oleh bakteri besi yang menyebabkan timbulnya bau dan lendir di dalam air yang didistribusikan. Adanya unsur Fe di dalam air juga dapat menyebabkan terjadinya korosi, di mana dalam sistem distribusi sering dikenal dengan masalah air merah karena air yang dihasilkan menjadi berwarna kemerahan. Oleh karena itu, dengan adanya pemeriksaan Fe juga dapat digunakan untuk membantu mengatasi atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya permasalahan korosi di dalam sistem distribusi. Unsur fluoride terdapat secara alami di dalam batuan. Unsur ini bersifat toksik terhadap manusia dan hewan dalam jumlah yang besar. Namun dalam konsentrasi yang kecil atau jumlah yang kecil penting dan diperlukan. Untuk air minum diperlukan dosis 1 mg per liter fluoride untuk mencegah karies gigi karena unsur ini membentuk enamel sehingga mengakibatkan atau menyebabkan gigi menjadi keras dan kuat. Namun bila terlalu banyak, yaitu melebihi 2 mg per liter, akan membentuk lapisan kuning di permukaan gigi sehingga gigi berwarna kekuningan. Aplikasi konsentrasi data fluoride di dalam air minum ini diperlukan adalah gunanya untuk menambahkan konsentrasi fluoride tersebut apabila ternyata kurang dari dosis yang dianjurkan, yaitu 1 mg per liter. Namun bila konsentrasi fluoride yang didapat dari hasil analisis diketahui lebih besar dari baku mutu yang telah ditetapkan, maka perlu dihilangkan dengan melalui proses pengolahan. Pengolahan yang dapat digunakan antara lain adalah filter maupun reverse osmosis. Tugas untuk materi Fe, Mn, dan F ini yang pertama adalah cari peraturan atau baku mutu tentang air minum, berapa konsentrasi unsur Fe, Mn, dan F yang diperbolehkan. Kemudian pelajari prosedur analisis di laboratorium untuk Fe, Mn, dan F dapat dilihat di standar metode maupun petunjuk praktikum. Dan tuliskan alat dan bahan atau reagen yang diperlukan untuk analisis unsur-unsur tersebut. Demikian materi perkuliahan minggu ke-8 mengenai Fe, Mn, dan F. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.